Kisah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di negeri Sabah, hiduplah seorang ratu yang sangat terkenal karena kecantikannya, kecerdasannya, dan kekayaannya. Ia bernama Ratu Bilqis. Kerajaannya makmur, rakyatnya hidup sejahtera, dan istananya dipenuhi emas serta permata yang berkilauan. Namun, di balik kemegahan itu, Ratu Bilqis dan rakyatnya masih menyembah matahari. Setiap pagi, mereka bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu yang sama, hiduplah seorang nabi sekaligus raja yang sangat agung, yaitu Nabi Sulaiman. Allah memberikan kepadanya kekuasaan luar biasa. Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa hewan, memerintah angin, dan mengendalikan bangsa jin atas izin Allah. Suatu hari, Nabi Sulaiman memeriksa pasukan burungnya. Ia menyadari seekor burung hedoti tidak terlihat. "Kemana Hadad? Jika ia tidak datang dengan alasan yang jelas, akan aku beri hukuman," kata Nabi Sulaiman. Tak lama kemudian, burung Hadad datang sambil membawa berita penting. "Wahai Nabi Allah, aku datang dari negeri Sabah. Di sana ada seorang ratu yang memiliki singgasana besar, tetapi mereka menyembah matahari dan bukan Allah." Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman ingin mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lalu menulis surat dan memerintahkan Huda-Udu mengantarkannya kepada Ratu Bilqis. Isi surat itu berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, janganlah kalian berlaku sombong kepadaku, dan datanglah berserah diri kepada Allah." Ketika Ratu Bilqis membaca surat itu, ia merasa kagum sekaligus takut. Ia lalu mengumpulkan para penasihat kerajaan. "Apa pendapat kalian tentang surat ini?" tanyanya. Para pembesar berkata, "Kami memiliki kekuatan dan pasukan besar, tetapi keputusan tetap ada di tanganmu." Ratu Bilqis adalah pemimpin yang bijaksana. Ia tidak ingin tergesa-gesa memulai peperangan, maka ia mengirim hadiah yang sangat mewah kepada Nabi Sulaiman untuk melihat reaksinya. Namun, Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut. "Apakah kalian ingin menyogokku dengan harta? Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik," kata Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis akhirnya sadar bahwa Nabi Sulaiman bukan raja biasa yang mengejar kekayaan dunia. Ia pun memutuskan datang langsung menemui beliau. Sebelum Ratu Bilqis tiba, Nabi Sulaiman berkata kepada para jin, "Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum ia datang?" Salah satu jin berkata bahwa ia mampu memindahkannya sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Tetapi seorang hamba saleh yang diberi ilmu oleh Allah berkata, "Aku bisa membawanya sebelum engkau." Berkedip, atas izin Allah, singgasana itu langsung berada di hadapan Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Bilqis tiba, ia sangat terkejut melihat singgasananya sudah berada di sana. "Apakah ini singgasanamu?" tanya Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis menjawab dengan hati-hati, seakan-akan inilah dia. Lalu Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis memasuki istana megah yang lantainya terbuat dari kaca bening. Karena terlihat seperti air, Ratu Bilqis mengangkat kainnya agar tidak basah. Nabi Sulaiman berkata, "Ini hanyalah lantai kaca yang halus." Saat itulah Ratu Bilqis benar-benar menyadari kebesaran Allah dan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Dengan penuh keimanan, ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri. Kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Sejak saat itu, Ratu Bilqis beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan matahari. Kisah, kekuasaan dan kekayaan bukanlah segalanya tanpa iman. Berdakwah harus dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kesombongan dapat dikalahkan dengan kebenaran. Orang yang cerdas akan menerima kebenaran ketika telah jelas. Baginya, mukjizat para nabi adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu